Hai semua, kembali lagi nih sama kita yaitu Walkie Talkies Podcast yang tentunya dengan tema yang berbeda yaitu keberagaman dalam kehidupan manusia. Sebelum itu, mari kita kenalan sama anak-anak yang ada di Walkie Talkies Podcast. Kenalin nih, aku Jessie dari 10 IPS 1, salam kenal ya. Halo, aku Christine dari 10 IPS 2. Hai kawan, aku Corin dari 10 IPS 2. Kenalin nih, aku Lauren dari 10 IPS 2. Hai Cinggu, masih pada ingat aku nggak? Aku Nadine dari kelas 10 IPS 2. Hai semuanya, aku Meryl dari 10 IPS 2. Tunggu. Coba dong, kalau pakai bahasa Mandarin gimana sih? Oke, ni hao, woto Meryl. Oke, semua ada kenalan nih. Sekarang mari kita dengar podcast Walkie Talkies kali ini. Nah, tema kita kali ini itu keberagaman dalam kehidupan manusia kan? Tin, kamu bisa jelasin dari mapel yang kamu pilih nggak? Bisa dong Din, pastinya. Oke, aku jelasin dari mapel agama dulu ya. Di dalam kehidupan manusia itu pasti ada banyak perbedaan kan ya teman-teman. Mungkin dari pribadi atau kebiasaan orang itu. Nah, karena adanya perbedaan itu, kita harus bisa saling melengkapi atau menyeimbangi satu sama lain. Nah, dengan adanya perbedaan ini, kalian tahu nggak sih kalau laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama? Mungkin hanya perbedaan, kebiasaan, sifat, dan lain-lain. Mungkin juga ada laki-laki yang menjunjung perempuan lebih tinggi. Ada juga perempuan yang menjunjung laki-laki lebih tinggi. Sehingga dari itu keberagaman itu ada guys. Jadi kita harus menghargai satu sama lain ya teman-teman. Omong-omong guys, kalian pada tahu nggak cara menerapkan fungsi sosial struktur teks? Gak tahu nih aku, kamu bisa jelasin gak, Tin? Bisa dong. Jadi gini, to apply social function, text structure, and linguistic element of spoken and written, transactional interaction text that involve the act of giving and asking for information related to an equal relationship between two objects or action. According to the context of use, we can also use both, this, or, dan lain-lain. Gitu guys. Paham nggak? Ngomong-ngomong, kalau dari segi PKN gimana ya Din? Paham Tin, kalau dari segi penjelasan PKN tuh kayak gini. Indonesia adalah negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan juga keberagaman anggota golongan. Dengan adanya keberagaman dalam kehidupan manusia, diperlukan adanya integrasi nasional. Integrasi nasional dapat disebut juga sebagai usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Faktor pembentuk integrasi nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, tersedianya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Kalau gitu, bisa jelasin dari segi bahasa Indonesia nggak, Riel? Bisa dong, aku jelasin ya. Jadi prosa rakyat atau lebih dikenal dengan cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Di dalam cerita rakyat tersebut, tergantung nilai-nilai positif yang dapat menjadi cermin kehidupan kita dalam bertindak dan bertingkah laku. Melalui cerita rakyat ini pula, kita dapat memberikan nasihat kepada anak kita tanpa menggurui. Dengan tersebarnya cerita rakyat di seluruh Nusantara, pengalihan keaktifan lokal menjadi penting sebagai upaya untuk tetap melestarikan budaya, bangsa, dan menjaga identitas bangsa. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam, yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Dalam karya sastra berwujudkan makna di balik apa yang ditulis melalui unsur intrinsik yang seperti perilaku, dialog, peristiwa, setting, dan sebagainya. Terdapat 6 nilai yang terkandung dalam cerita rakyat, yaitu nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai estetika, dan nilai sosial. Kalau dari segi ekonomi, gimana sih, Jess?
Nah, seperti yang kita tahu, peran bank sentral itu sangat banyak untuk perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah mendorong pengembangan pasar keuangan dan juga menjamin sistem pembayaran yang aman efisien. Kalau setahu aku sistem pembayaran ada dua kan? Bener banget, sistem pembayaran bank sentral itu ada dua, yaitu ada pembayaran tunai dan non-tunai. Terus, perannya apa dalam sistem pembayaran? Perannya dalam sistem pembayaran itu ada 3, Tin. Oke, aku jelasin ya. Yang pertama sebagai regulator, fasilitator, katalisator sistem pembayaran Indonesia. Jika untuk regulator, Bank Indonesia itu memastikan proses sistem pembayaran berlangsung secara tepat waktu, dan untuk fasilitator dan katalisator pengembangan, Bank Indonesia itu berupaya melakukan penyempurnaan dan pengembangan terhadap sistem yang telah ada. Terus di Indonesia ini kan memiliki banyak penduduk. Karena hal tersebut tentunya adanya keberagaman dalam kehidupan manusia dan perbedaan di setiap individunya. Seperti contoh dalam sistem pembayaran banyak sekali orang yang lebih memilih untuk menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Dan masih ada juga orang yang lebih menggunakan sistem pembayaran tunai. Kebanyakan orang lebih menggunakan sistem pembayaran non-tunai karena lebih praktis. Itu juga salah satu alasan Bank Sentral menyediakan sistem non-tunai ini. Namun, masih ada beberapa orang loh yang masih menggunakan sistem tunai dalam pembayaran. Dikarenakan belum paham menggunakan model digital dan takut salah dalam melakukan transaksi. Biasanya orang yang sudah berumur lebih memilih sistem non-tunai ini. Gitu. Oke, sekarang aku paham. Lah terus, Jess, kalau sosiologi gimana? Jadi gini, kita semua tahu kan Indonesia ini memiliki banyak sekali penduduk. Karena hal ini, maka adanya keberagaman dalam kehidupan manusia. Keberagaman tidak hanya berdampak baik, namun ternyata ada juga dampak buruknya loh. Yaitu karena adanya keberagaman ini, maka banyak ragam gejala yang muncul di masyarakat. Penyebab dari gejala di masyarakat ini itu dikarenakan oleh faktor budaya, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Lalu ada faktor struktur, yaitu suatu keadaan yang mempengaruhi struktur atau sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Gejala di sosial ini juga mempengaruhi perilaku penyimpangan di masyarakat maupun di rumah. Perilaku penyimpangan adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat. Terus, cara mencegahnya gimana? Nah, cara untuk mencegah penyimpangan itu salah satunya memberikan arahan atau bimbingan kepada individu, terus membudayakan perilaku disiplin, pengawasan dalam pergaulan, dan memberikan pelajaran tentang keagamaan dan norma-norma. Oke, mari kita move ke bahasa Inggris. Narrative text is a type of reading in the form of an imaginary story, an actual real story, or a text that tells a story that has a series of interconnected chronological events. In the generic structure of narrative text, there is an orientation, namely telling the beginning and introduction of the character along with the place and time of the incident. Then, there is a narrative of complications about problems between characters. The solution is telling how to solve it, problem, and finally, there is a reorientation, which is the closing of the narrative story. What is traditional song? Traditional songs are songs that come from certain area with the idea of creating based on the culture and custom of a certain area. The song contains a meaning, a message for the community and the atmosphere or condition of the local community, and the language used is the local language. The nation territory itself has many beauty in culture, such as traditional song, which is one of Indonesian diversity that must be considered and developed by humans so that they do not become extinct. Benar sekali, Ril. Lalu dalam seni budaya gimana sih, Ril? Nah, jadi kalau dalam seni budaya itu, bahan prakarya seni rupa adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Sesuai dengan keberagaman jenis karya seni rupa, bahan untuk berkarya seni rupa ini juga banyak macam dan beragam adanya, yang berfungsi sebagai bahan utama dan ada pula sebagai penunjang. Dan akan menghasilkan sebuah karya yang indah, sama seperti keberagaman dalam kehidupan manusia. Dengan adanya keberagaman manusia, pasti akan saling melengkapi. Ngomong-ngomong tentang keberagaman nih ya, pasti tidak jauh dari adanya suatu ciri khas kan ya? Sama seperti lagu tradisional Mandarin,
dan tentunya memiliki arti yang mendalam. Mendalam, kayak gimana itu, Ril? Seperti pesan moral yang terdapat pada lagu tradisional dari Liu Keyi, Furong Yu, yang memiliki pesan yaitu Topik lagunya apa tuh? Topik dari lagu tersebut yaitu juga manfaat adanya informasi pada lagu tersebut Oh gitu. Nah, setelah aku dan Melo membahas seni budaya Mandarin, yuk kita bahas tentang sejarah dunia dan PKWU atau prakarya dan kewirausahaan. Sekitar 4 juta tahun yang lalu sudah ada manusia purba yang tertua, sedangkan manusia modern adalah manusia yang telah digolongkan dalam kategori Homo sapiens, yang mempunyai volume otak dan ciri-ciri fisik yang sama dengan manusia pada masa sekarang. Apa aja sih persamaan dan perbedaan manusia purba dan manusia modern secara fisik? Berikut persamaan dan perbedaan manusia purba dan manusia modern secara fisik. Persamaannya yaitu bentuk badan manusia purba dan manusia modern pada umumnya memiliki bentuk yang sama, yaitu berpostur tubuh tegak. Dan perbedaan manusia purba dan manusia modern secara fisik, yaitu bentuk badan manusia modern memiliki bentuk tubuh yang lebih ramping daripada manusia purba. Juga ada persamaan dan perbedaan manusia purba dan manusia modern secara fisik, yaitu persamaannya adalah mengonsumsi jenis makanan yang sama, yaitu daging dan tumbuh-tumbuhan. Dan perbedaan manusia purba dan manusia modern secara aspek non-fisik, yaitu berbeda dengan manusia purba belum mengenal adanya kehidupan setelah kematian. Ternyata banyak keberagaman yang ada di dalam kehidupan manusia modern dan purba ya. Setelah kita membahas keberagaman manusia purba dan manusia modern tadi, yuk kita bahas tentang PKWU. Perhitungan pengolahan biaya makanan awetan atau harga produk pengolahan dari bahan nabati pada dasarnya sama dengan cara biaya produksi lainnya. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut menjadi harga produk produksi atau HPP. Nah, sekarang kita akan membahas geografi yang dimana materi yang akan dibahas yaitu dasar dari geografi dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Geo merupakan cabang ilmu yang memiliki genre unik karena di dalamnya menyangkut ilmu alam dan juga humaniora. Dan juga objek-objek studi ilmu geografi juga selalu berurusan dengan ilmu-ilmu yang lain, baik itu ilmu alam maupun ilmu sosial. Dan juga ada yang membedakan, yaitu pendekatannya. Contoh dalam mempelajari hewan dan tumbuhan geografi mendekatinya dengan konteks persebaran, hubungannya dalam ekosistem, serta geografi membagi perwilayaannya. Pada sudut pandang ini, geografi jelas berbeda dengan biologi atau kedokteran. Ada juga manfaat ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya pemanfaatan tata guna lahan untuk kegiatan pertanian, penggunaan angin sebagai sumber energi melalui kincir angin, pemanfaatan laut untuk kegiatan transportasi dan sumber energi, dan sebagai tempat wisata. Nah, sekarang kita akan membahas materi sejarah Indonesia yang dimana akan membahas mengenai kehidupan manusia purba dan juga asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Melanozoid, Proto, dan Deuteron Melayu. Yang pertama, bangsa Melanozoid. Ciri-ciri, mempunyai kulit hitam, rambut hitam dan keriting, mempunyai bibir yang tebal, daerah persebaran salah satunya di Papua Nugini. Yang kedua, Proto Melayu dengan ciri-ciri, kulit berwarna kuning kecoklatan, rambut lurus dan matanya sipit, daerah persebarannya salah satunya di suku bangsa Toraja di Sulawesi. Yang terakhir, Deuteron Melayu dengan ciri-ciri berkulit sawo matang, berambut lurus, tubuh yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, dan daerah persebarannya salah satunya di Semenanjung Malaya. Mereka memasuki Indonesia dari wilayah Jalur Barat. Nah, pada paham nggak sama apa yang kita jelasin, teman-teman? Pasti pada paham dong ya. Jadi, sekian aja podcast kita kali ini. Aku mau mengucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton podcast kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian ya. Aku mewakili teman-teman mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Bye!